Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Arina Bintan Kamila. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pentingnya peningkatan kualitas belajar pada anak. Semoga setelah apa yang saya bahas kali ini dapat memberikan manfaat pada ibu dan bapak sekalian dalam membantu anak untuk meningkatkan kualitas belajarnya di rumah. Nah, baiklah, untuk itu mari kita lanjutkan pada sesi pembahasan. Pentingnya peningkatan kualitas belajar anak. Nah, pada poin pertama ini pembahasannya adalah apa yang dimaksud dengan peningkatan kualitas belajar. Nah, peningkatan kualitas belajar ini merupakan hal yang penting dalam membangun pendidikan pada anak. Anak-anak sebagai siswa tentunya sudah tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab berupa belajar. Nah, belajar tersebut merupakan salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan untuk perkembangannya yang optimal. Pembelajaran di sekolah tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari tumbuh kembang anak, agar anak dapat belajar mempersiapkan diri terhadap masa depannya agar lebih baik lagi. Nah, namun kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu, pada saat ini pembelajaran dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 tidak cocok untuk kondisi saat ini. Nah, tentunya kondisi saat ini adalah kondisi di mana kita tidak terlalu bisa untuk berinteraksi secara langsung atau secara tatap muka dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Karena hal tersebut pula, kita semua berpacu dengan teknologi agar dapat menyesuaikan kebutuhan kita semua dengan kondisi pandemi ini. Nah, kegiatan pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara luring atau tatap muka dalam kondisi formal berubah menjadi kegiatan daring yang dilaksanakan melalui media elektronik seperti handphone, tablet, dan laptop. Dari kejadian saat ini, era digital menjadi tersebar luas pada banyak tempat di Indonesia, seperti di desa-desa yang mungkin sebelumnya teknologi tidak terlalu digunakan. Maksudnya seperti handphone itu bukan menjadi prioritas utama. Namun pada kondisi saat ini, hampir banyak daerah-daerah terpencil menjadi ikut terbawa oleh era tersebut. Begitu juga hal ini terjadi di negara-negara lainnya. Namun, perubahan era digital tersebut ini tidak semua orang dapat menerima sepenuhnya, karena banyak kondisi di mana banyak orang itu tidak dapat menggunakan teknologi secara baik atau dikatakan gagap teknologi. Ada juga yang memiliki kemampuan di mana kondisinya itu harus beradaptasi lebih lama menggunakan teknologi tersebut. Nah, hal tersebut juga berlaku pada kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Banyak anak yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran karena adanya perubahan kondisi belajar. Sehingga untuk anak yang biasanya mungkin mengalami kekurangan, misalnya dia sulit untuk memahami pembelajaran atau mungkin prosesnya agak lebih lama. Ditambah lagi anak tidak dapat leluasa bertanya ketika daring kepada gurunya, seperti itu. Ataupun ada anak yang memiliki fokus yang tidak terlalu baik, terutama misalnya ketika kondisi formal pembelajaran biasa, anak memiliki fokus yang tidak terlalu baik, kemudian dia dikondisikan dengan pembelajaran secara daring, sehingga yang kurang baik tersebut menjadi lebih kurang baik lagi, sehingga
pembelajaran secara luring atau banyakkan mempengaruhi yang dasarnya secara luring ketika daring menjadikan kualitas pembelajaran itu menjadi menurun, sehingga pada hal tersebut kualitas belajar perlu ditingkatkan agar anak dapat tumbuh berkembang secara optimal. Bapak Ibu sekalian, untuk dapat meningkatkan kualitas belajar terlebih dahulu, kita harus mengetahui kendala atau problem atau juga permasalahan yang muncul mempengaruhi kualitas anak dalam belajar. Yang pertama adalah proses penyampaian pembelajaran. Maksud pada poin ini, di mana kendala yang muncul adalah dalam proses pemberian materi pembelajaran, di antaranya gaya atau cara penyampaian yang kurang tepat. Kurang tepat itu bisa jadi tidak melihat kemampuan atau kondisi siswa, menjadi hal yang buat materi tidak dapat dipelajari dengan baik oleh anak, karena anak mengalami kesulitan memahami materi dengan penyampaian yang sulit dimengerti. Misalnya, ada guru yang memiliki cara penyampaiannya cepat, atau misalnya dia berbicaranya cepat. Sedangkan kondisi banyak anak yang memiliki kondisi di mana dia tidak dapat mencerna dengan baik ketika pembelajaran disampaikan dengan cepat. Dari hal tersebut, anak memiliki kondisi di mana materi tersebut tidak dapat masuk dengan optimal, seperti itu. Kemudian pada poin yang kedua, proses interaksi dengan siswa dalam proses pembelajaran. Pada pembelajaran, proses interaksi juga menjadi hal yang penting, karena interaksi yang terbangun dengan baik pada anak akan memudahkan informasi atau materi lebih mudah diserap, karena anak memiliki kondisi yang nyaman dan tidak tertekan, sehingga anak dapat menerima proses pembelajaran tersebut dan juga materi dapat diserap dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kualitas pemberdayaan sarana dan elemen pembelajaran. Kondisi sarana atau elemen pembelajaran yang tidak baik dapat menghambat proses pembelajaran yang disusun dengan menggunakan sarana penunjang, seperti misalnya untuk daring ini ada sarana yang tidak dapat atau tidak ada, seperti misalnya kuota untuk menyambungkan pada internet. Hal tersebut menjadi kendala untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, seperti itu. Kemudian poin yang keempat yaitu pengelolaan bahan ajar untuk disampaikan pada proses pembelajaran. Tentunya ini merupakan bagian dari tugas guru. Pengelolaan bahan ajar adalah jalan untuk pemahaman siswa pada materi pembelajaran. Jika bahan ajar tidak dikelola dengan baik, misalnya guru tidak meringkas materi yang memiliki pembahasan yang sangat panjang, sehingga pada satu pertemuan materi yang seharusnya dapat disampaikan pada satu pertemuan materi yang harus dapat disampaikan pada hari itu tidak dapat disampaikan semuanya. Kemudian masalah yang kelima adalah penyusunan perangkat kurikulum yang sesuai kondisi saat ini. Pada kondisi awal pandemi, perangkat kurikulum tentunya masih menggunakan kurikulum 2013, sedangkan untuk disampaikan pada kondisi daring ini, materi kurikulum tidak dapat disampaikan dengan baik dan tidak dapat menyeluruh karena kurikulum tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang mana banyak hambatan, terutama pada proses peralihan, di mana banyak orang yang kesulitan beradaptasi sehingga untuk penyampaiannya masih kurang optimal. Kita semua sudah mengetahui apa yang menjadi kendala atau problem dari kualitas belajar tersebut.
Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas belajar anak sebagai seorang siswa. Beberapa contoh atau tindakan yang bisa kita terapkan di rumah, tentunya apa yang kita lakukan ini dengan terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi yang ada di rumah kita masing-masing. Pertama, kita mencoba melakukan proses belajar dengan sistem daring interaktif dan non-interaktif. Nah, interaktif itu ya secara aktif gitu berinteraksinya. Nah, dan untuk non interaktif itu sebaliknya. Nah, dengan mencoba dua konsep tersebut, kita akan tahu seperti apa konsekuensi dan hasil akhirnya, sehingga dengan kita mencobanya, kita akan tahu mana yang lebih efektif dari kedua konsep belajar tersebut. Setelah kita tahu, baru kita coba terapkan secara maksimal. Hal ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian dengan melakukan penilaian kepada anak ketika anak sedang melaksanakan kegiatan belajar daring dengan guru, dan melihat respon anak selama pembelajaran daring tersebut. Yang kedua atau strategi kedua ini mencoba melakukan model pendidikan yang mengutamakan kecakapan atau minat. Nah, hal ini berusaha untuk membuat satu proses belajar yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak di rumah. Dengan cara seperti ini, maka proses belajar akan berjalan dengan baik dan lancar, karena anak bisa menikmati proses belajarnya dengan cukup baik. Misalnya, anak memiliki minat pada cerita, maka bisa pembelajaran dikombinasikan dengan gaya cerita, misalnya tentang matematika ya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika soalnya yang di dalam soal itu hanya berisikan angka, namun ketika pembelajarannya ibu-ibu bisa sambil menceritakan misalnya penambahan, pengurangan, seperti itu. Ketika ini misalnya saya memiliki buah 5. Nah, kemudian Andi meminta sebanyak 2, seperti itu. Dan akhirnya buah yang dimiliki saya itu ada berapa, seperti itu Ibu. Atau juga bisa pembelajaran tetap dikondisikan seperti berhitungnya atau matematikanya tetap kondisi seperti itu. Namun, ketika anak mulai merasa jenuh, bisa menyelipkan cerita agar dapat menumbuhkan minat atau motivasi anak kembali untuk belajar. Kemudian, yang ketiga, melakukan proses belajar dengan terlebih dahulu secara demokrasi, menentukan model pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan. Nah, setiap anak di rumah pasti memiliki minat, bakat, dan keinginan yang berbeda-beda. Bagaimana caranya jika semua keinginan tersebut mesti dipenuhi, maka akan terjadi masalah. Oleh karena itu, perlu adanya satu kesepakatan bersama yang terjadi antara orang tua dan anak-anak dalam mempersatukan semua keinginan yang didasarkan pada minat, bakat anak terlebih dahulu. Maka para ibu dan bapak sekalian sebagai orang tua tinggal melaksanakan apa yang terbaik untuk mereka jalankan. Jadi ketika proses demokrasi, kita seperti halnya demokrasi pada umumnya, kita harus mendengarkan apa yang menjadi minat bakat anak, apa yang menjadi kebutuhan anak, dan apa yang dapat mendukung anak. Nah, kemudian disesuaikan seperti itu. Nah, selanjutnya pada strategi keempat adalah menentukan standar penilaian yang berdasarkan kualitatif, bukan kuantitatif. Proses belajar dan mengajar memang mesti ada penilaiannya, ibu-ibu, bapak-bapak. Sekalipun kita bukan seorang guru atau pengajar, paling tidak kita bisa melakukan satu penilaian agar kita tahu sejauh mana kualitas belajar yang dijalankan oleh anak-anak pada pembelajaran selama di rumah ini ya. Cara terbaik yang bisa kita jalankan adalah dengan melakukan penilaian secara kualitatif, bukan kuantitatif. Tentunya
Jika kuantitatif, karena jumlah, jadi kita bisa tahu bagaimana tingkatnya dari penilaian angka seperti itu. Namun, jika harus dipertimbangkan kembali, penilaian kualitatif ini berdasarkan pada proses pembelajaran anak, bagaimana proses anak belajar, apakah anak memiliki usaha yang maksimal seperti itu. Dan jika anak sudah memiliki usaha maksimal, maka di situ dapat membangun kualitas belajar anak menjadi lebih meningkat, karena dengan anak mau dengan berproses, maka anak mampu untuk meningkatkan kualitas belajarnya sendiri seperti itu. Nah, selain 4 strategi tersebut, ada pula upaya yang dapat dilakukan orang tua sebagai tindakan aktif dalam membantu meningkatkan kualitas belajar anak. Di antaranya, yang pertama, memberikan perhatian pada kegiatan belajar anak. Nah, perhatian ini menjadi bagian yang cukup penting, karena ketika anak yang mengalami kesulitan namun orang tuanya tidak memperhatikan, anak terkadang merasa, istilahnya bisa merasa merana dia mengalami kesulitan namun tidak ada orang yang membantu. Maka setidaknya berikan perhatian pada anak ketika ini, apakah bertanya seperti ini, apakah punya pekerjaan rumah ataupun apa yang menjadi kendala dia saat belajar seperti itu. Yang kedua adalah memberikan dukungan atau support. Nah, memberikan dukungan ini membantu pada anak agar setidaknya anak yang mulai merasa dirinya tidak mampu, ketika kita mensupport, dia menjadi motivasinya lebih terangkat kembali seperti itu. Selanjutnya, pada poin ketiga adalah mempelajari cara belajar anak dan kesulitan anak dalam belajar. Nah, seperti yang pada poin pertama, nah ketika kita memberikan perhatian, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih cara anak belajar, apakah anak memiliki hal unik ya, dalam proses belajarnya, cara belajarnya, ataupun anak memiliki kesulitan misalnya dalam bidang apa. Nah, hal tersebut juga perlu diketahui orang tua agar menjadi penilaian orang tua, dan juga nantinya mungkin hal tersebut menjadi landasan dalam membantu anak meningkatkan kualitas belajarnya kembali. Nah, poin keempat adalah mengkonsultasikan kesulitan dan hambatan anak. Nah, setelah kita mengetahui cara belajarnya, kemudian apa yang menjadi kesulitan anak, kita konsultasikan kepada pihak guru agar pihak guru dapat membantu anak dalam proses belajar untuk melakukan perbaikan, peningkatan dalam pembelajarannya. Nah, dan di situ juga menjadi bantuan untuk para guru dalam mengelola materi pembelajaran atau juga cara penyampaian guru kepada anak-anak siswanya. Kemudian poin kelima adalah melakukan pendampingan belajar oleh orang tua ataupun keluarga lainnya. Misalnya ketika anak belajar didampingi, misalnya ada PR apa, ditanya didampingi, sehingga mungkin anak ketika dia ada yang ingin ditanyakan, sedangkan pada kondisi itu ada seseorang yang mendampinginya, anak menjadi lebih mudah untuk bertanya dan untuk mengetahui jawaban yang akan dia isikan kepada permasalahan atau ketidaktahuan anak tersebut. Misalnya bisa dengan orang tua atau kakaknya atau sepupu-sepupu yang mungkin tinggal dekat seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah melakukan manajemen belajar yang teratur dan konsisten dengan menerapkan kefleksibelan. Nah, di sini juga bantulah para ibu, para bapak, anak dalam mengatur belajarnya. Misalnya kan anak di siang hari mungkin boleh bermain setelah belajar. Nah, namun di sore hari atau malam hari dia
belajar atau mengerjakan PR-nya. Nah, itu bisa diatur oleh Bapak Ibu sekalian agar lebih teratur lagi, lebih konsisten, namun tidak juga harus tetap seperti itu terus. Maksudnya harus belajarnya tuh misalnya anak belajar jam 8. Anak harus belajar tepat jam 8 terus menerus. Hal tersebut bisa menimbulkan kejenuhan anak dalam belajar mandiri seperti itu. Bisa juga melakukan selingan misalnya untuk hari depan itu Anda bisa melakukan pembelajaran dengan hal yang lebih menarik atau unik, atau bisa juga meliburkan sehari misalnya agar anak tidak terlalu stres ketika belajar. Kemudian yang ketujuh adalah memfasilitasi pembelajaran anak di rumah. Nah, memfasilitasi itu sama aja seperti tadi, seperti memfasilitasi alat-alat belajarnya, kemudian media untuk belajar seperti handphone, internet, kemudian misalnya bukan buku catatan seperti buku pembelajaran dari sekolah seperti itu. Kemudian poin yang kedelapan adalah mempelajari minat bakat anak. Nah, seperti yang tadi, mempelajari minat bakat anak ini membantu dalam meningkatkan kualitas belajar anak. Dan yang terakhir adalah menyelipkan hal kreatif dan menarik yang dapat membantu anak lebih bersemangat lagi. Nah, menyelipkan hal kreatif ini bisa seperti membuat sesuatu yang dapat meningkatkan semangat anak dalam belajar. Seperti itu, misalnya dia suka dengan gambar-gambar menarik ketika belajar. Nah, boleh Anda misalnya kakaknya mungkin ada yang bisa menggambar, selipkan bukan di buku catatan tapi gambarkan di suatu kertas, kemudian selipkan di antara buku-bukunya tersebut, misalnya buku LKS-nya seperti itu, agar anak lebih termotivasi lagi untuk belajar. Itu mungkin pembahasan terkait pentingnya peningkatan kualitas belajar anak dicukupkan sekian. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, di bagian bawah atau di deskripsi box ada video yang berisikan motivasi untuk anak. Nah, video tersebut bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian dalam memotivasi anak untuk belajar lebih giat lagi. Semoga video tersebut bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas belajar anak tentunya ya. Semoga segala yang saya sampaikan dapat memberikan hal positif untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika saya banyak kata-kata yang salah dan juga penyampaian yang mungkin kurang tepat. Nah, terima kasih telah ikut atau berpartisipasi untuk peduli pada anak-anak yang sedang mengalami pembelajaran secara daring. Mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.